Eklesia. Sekali lagi Shalom. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Hari ini kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan, di mana Roh Kudus tercurah untuk setiap kita. Mari kita sambut dan nikmati hadirat Tuhan yang akan melawat setiap kita. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau melawat setiap kami. Curahan kuasa-Mu yang terus kami rindukan. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Kasih Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa-Mu. Sekali lagi kita katakan tak terukur kasih Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku.
siap Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima lawatan Roh Kudus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita merayakan kenaikan Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama dalam Tuhan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan.
mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari siapkan telinga dan hati kita. Kiranya Roh Kudus melawat setiap kita. Kiranya kita dapat diubahkan, kita dapat dipulihkan karena firman-Mu. Ya Tuhan, hati kami merindukan-Mu Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan.
Engkau keberadaanmu di tengah-tengah kami Tuhan akan melawat setiap hati yang hari ini ada di tempat ini. Bahkan kami yang di rumah pun yang melihat secara online akan tetap menikmati kuasa Allah Roh Kudus mengalir ke setiap hati kami. Pagi ini kami mau persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau berikan hati, pikiran, perasaan, kehendak seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami percaya kalau hari ini kami memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, maka satu kali kelak kami meyakini kami akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Terima kasih Tuhan, buat kami duduk diam sebagai seorang murid yang mau mendengar firman Tuhan. Diberkatilah setiap kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Senang sekali dalam kesempatan yang luar biasa dahsyat ini saya bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya hari ini di mana kita bersama dengan seluruh orang Kristen di dunia ini sedang merayakan hari raya yang begitu hebat, hari raya yang begitu besar, di mana Yesus Kristus Tuhan kita menyatakan diri sebagai Tuhan. Dengan naiknya Dia ke surga, kita boleh meyakini bahwa Tuhan Yesus kita adalah benar-benar Tuhan. Dia bukan hanya manusia, tetapi Dia adalah Allah yang sejati. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setelah ini pula kita akan bertekun dalam 10 hari doa menantikan pencurahan Roh Kudus. Ini bukan berarti Roh Kudus hanya dicurahkan dalam masa-masa ini. Roh Kudus dicurahkan setiap hari, tetapi kiranya 10 hari yang akan kita lalui ke depan dengan penuh ketekunan dalam doa dan puasa akan membuat kita menyelami semakin dalam hadirat Tuhan, akan membuat kita mengalami pemulihan dan kemenangan, akan membuat kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Jadi mari dalam kesempatan yang baik, mulai hari ini sampai 10 hari ke depan, kita akan menikmati kebersamaan yang hebat, yang dahsyat bersama Yesus Tuhan kita. Haleluya. Dan pada kesempatan yang manis ini saudara-saudara, saya ingin mengajak saudara bersama-sama untuk sedikit merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Kisah para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, dan berkata kepada mereka. Jadi ayat ini saudara-saudara ditulis ketika para murid sedang termangu-mangu. Mereka baru saja melihat satu peristiwa yang begitu dahsyat, begitu hebat, peristiwa yang mungkin bagi sebagian orang lain tidak bisa melihatnya. Tetapi para murid berkesempatan melihat satu peristiwa yang dahsyat, di mana dia melihat seorang manusia yang bernama Yesus, yang beberapa hari lalu mereka saksikan disalibkan, mati dengan cara yang mengerikan, kemudian bangkit, dan hari itu mereka melihat Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, mereka termangu-mangu dengan pemandangan yang baru saja mereka lihat. Di tengah mereka yang sedang termangu-mangu ini, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri dan berkata kepada para murid seperti yang ditulis di ayat ini. Dan malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, perhatikan, akan datang kembali." Saudara-saudara, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Jadi saudara-saudara, satu kali kelak Tuhan Yesus akan kembali. Maka pertanyaan yang muncul di sini ialah, kalau Yesus akan datang kembali, mengapa Dia harus pergi? Kalau Yesus di satu waktu kelak Ia akan kembali ke bumi, saudara-saudara, menemui umat manusia, maka kenapa Yesus harus pergi? Mengapa Yesus harus terangkat ke surga? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada banyak dari kita yang memahami tentu Yesus di surga karena seperti yang Dia katakan di kitab Yohanes, Dia menyiapkan tempat. Yesus katakan di Yohanes pasal 14 secara khusus, jangan gelisah hatimu, jangan takut. Kenapa? Karena di tempat Bapakku, di rumah Bapakku ada banyak tempat.
Saudara-saudara, ini bukan sebuah kesalahan ketika kita meyakini selama ini atau kita berpegang selama ini bahwa Yesus di sorga mempersiapkan tempat. Betul, saudara-saudara. Tetapi apakah hanya itu? Kita akan menemukan dua jawaban yang lain dari pertanyaan. Jika Yesus nanti akan datang kembali, mengapa dia harus pergi? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, saudara-saudara dikasih Tuhan, dengan dua jawaban yang lain, kita perlu memahami, saudara-saudara, bahwa kebangkitan Yesus dan kemudian Yesus naik ke surga merupakan inti dari iman kekristenan kita. Sama-sama katakan inti iman kekristenan. Ya, saudara, kenaikan Yesus ke surga adalah inti iman kekristenan kita. Karena Yesus bisa saja dilahirkan, karena Yesus bisa saja melakukan banyak mujizat-mujizat, karena Yesus bisa saja disalibkan mati, Yesus bisa saja bangkit, saudara-saudara. Tetapi momen di mana dia naik ke surga membuktikan, saudara-saudara, tanpa dia mengatakan sepatah kata pun, tetapi ketika dia naik ke surga, dia sedang membuktikan bahwa surga adalah tempat asalnya, bahwa surga adalah rumahnya. Dan kalau surga adalah rumahnya, maka siapakah dia? Tidak lain, tidak bukan, Yesus adalah Tuhan. Oleh sebab itu, hari yang kita rayakan hari ini, saudara-saudara, tidak kalah pentingnya dari Natal, tidak kalah pentingnya dari Jumat Agung, tidak kalah pentingnya dari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan di dalam Paskah. Ini merupakan satu rangkaian utuh, saudara-saudara, dalam karya penyelamatan yang Yesus, yang Allah kita upayakan buat kita. Jadi inti iman kekristenan adalah ketika Yesus naik ke surga. Dan saudara-saudara, kedatangannya kembali satu kali kelak adalah kerinduan utama kehidupan orang percaya. Sama-sama katakan kerinduan utama orang percaya. Ya, saudara-saudara, kerinduan kita sebagai orang percaya bukan supaya kita memperoleh berkat. Kerinduan utama kita sebagai orang percaya bukan supaya hidup kita ini dipulihkan. Kerinduan utama kita sebagai orang percaya bukan supaya kita beroleh kemenangan di dunia ini, saudara. Kenapa? Karena pemulihan adalah bagian milik kita. Karena kemenangan adalah bagian milik kita. Karena berkat adalah bagian milik kita. Jadi apa yang telah menjadi bagian kita tidak perlu kita rindukan. Yesus Tuhan kita pasti menyediakan buat saya dan saudara. Tetapi yang harus menjadi kerinduan utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kedatangan Yesus kembali menjemput kita sebagai orang-orang yang kemudian tinggal bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Jadi ketika kita kembali dalam pertanyaan, kalau Yesus nanti akan kembali lagi, mengapa Dia harus pergi sekarang? Maka jawabannya yang pertama adalah karena dengan naiknya Yesus ke surga bukan berarti ini adalah akhir dari pekerjaannya, tetapi Dia sedang membuka fase yang baru di mana saya dan saudara menjadi orang-orang terpilih. Katakan orang-orang terpilih. Iya, saya dan saudara adalah orang-orang yang terpilih untuk menjalankan tugas misinya Tuhan Yesus. Jadi apa yang Yesus kerjakan ketika Dia ada di bumi ini belum selesai, saudara-saudara. Belum. Yesus harus naik ke surga, kemudian Roh Kudus diturunkan untuk kita. Kenapa? Karena kita akan menjalankan misinya Tuhan Yesus, akan menjalankan pekerjaannya Tuhan Yesus yang belum rampung ini. Apa misinya Tuhan Yesus, saudara-saudara? Dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, mungkin saudara hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Perhatikan, kasih Allah ditujukan kepada dunia, saudara-saudara. Tetapi lihat bagian berikutnya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, supaya siapa, saudara-saudara? Setiap orang yang percaya kepadanya. Apakah ayatnya bilang setiap orang Kristen? Apakah ayat ini bilang semua orang? No. Yang dikatakan di ayat ini, supaya setiap orang yang percaya, saudara-saudara. Artinya kematian Yesus, penyelamatan Yesus, penebusan Yesus untuk kita, saudara-saudara,
Penebusan Yesus yang ditujukan kepada dunia ini tidak mencakup seluruh manusia yang ada di bumi ini, tetapi hanya mencakup kepada orang-orang yang percaya. Lantas bagaimana dengan mereka yang tidak percaya? Inilah tugas kita, saudara-saudara. Ini yang menjadi bagian kita. Ini yang menjadi misinya Tuhan yang harus kita kerjakan. Bahwa orang-orang yang belum percaya, mari kita bikin percaya. Mari kita buat mereka menjadi percaya. Karena memang ini bagian kita. Jadi kalau Yesus dulu di bumi ini hanya satu manusia yang mengerjakan misi itu. Tapi hari ini ketika Yesus naik ke sorga, ketika Roh Kudus diturunkan kepada para rasul menginjil, memiliki persekutuan-persekutuan dimanapun, dan kekristenan hari ini telah mencapai 2,7 miliar orang yang menjadi orang Kristen. Maka sisanya yang belum menjadi orang percaya ini adalah bagian kita, saudara-saudara. Jadi bukan lagi satu orang, tetapi semua orang percaya hari ini memiliki tugas untuk membuat mereka yang belum percaya pada Yesus menjadi percaya kepada Yesus. Mampukah kita, saudara-saudara? Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan memiliki kemampuan bahkan melakukan sesuatu yang lebih dari yang Tuhan Yesus lakukan. Memang saudara-saudara, waktu pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun, kemudian kita memiliki waktu pelayanan yang lebih lama. Itu bisa menjadi tafsiran kita melakukan sesuatu yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Tapi saudara-saudara, yang saya mau pastikan, saya dan saudara sebagai orang percaya memiliki tanda-tanda yang akan menyertai pelayanan kita. Kitab Markus 16 mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang percaya. Katakan amin. Tanda apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Tanda bahwa kita akan memiliki kemampuan. Ketika kita berdoa, maka orang sakit akan disembuhkan. Ketika kita mengusir setan, bukan kita yang lari, tapi setannya yang akan lari. Ketika kita minum racun maut, kita tidak akan mati. Bukan berarti habis ini saudara bisa coba minum baygon, kemudian saudara tidak mati. Saudara itu mencobai Tuhan. Tetapi ada satu waktu di mana saudara dalam bahaya, tetapi saudara akan diluputkan dari maut. Itu maksudnya saudara. Saudara akan menginjak ular dan kalajengking. Artinya saudara akan mampu mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Haleluya. Ini diberikan kepada kita, saudara, sebagai orang percaya. Dan lewat perlengkapan ini diharapkan misinya Tuhan Yesus, apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama dia ada di bumi ini, bisa semakin efektif, bisa semakin berdampak, dan banyak orang pada akhirnya boleh mengenal Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, bagian yang terakhir, puji Tuhan, hanya 2 sesi dan sudah terakhir, saudara. 2 poin dan sudah terakhir. Bagian kedua, mengapa Yesus harus pergi kalau kemudian dia kembali? Lukas 18 ayat 8 mengatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa, saudara? Iman di bumi. Maka alasan mengapa Yesus harus pergi dan kemudian dia akan kembali ialah untuk menguji ketahanan iman kita sebagai orang percaya. Menguji ketahanan iman kita sebagai orang percaya. Yesus tidak sepenuhnya meninggalkan kita, saudara-saudara. Kenapa? Karena Yesus janjikan Roh Kudus akan turun. Roh Kudus akan menjadi roh yang akan menghiburmu. Roh Kudus akan menjadi roh yang akan membimbingmu, menolongmu, saudara-saudara. Roh Kudus ini menggantikan sosok Yesus, menggantikan peran Yesus yang selama ini dirasakan oleh para murid. Dan bagaimana kita bisa merasakan seperti para murid lewat Roh Kudus, saudara-saudara. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita juga sedang diuji dengan banyak ujian dan banyak pergumulan dan banyak beban yang bisa jadi di tengah perjalanan kita menjadi lemah dan kemudian kita meninggalkan Tuhan. Nah, Yesus pergi untuk menguji ketahanan iman kita, saudara-saudara. Karena kita tahu dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu diizinkan untuk kita alami supaya kita memiliki ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuahkan ketahan ujian. Ketahan ujian kita akan membawa kita
mendapatkan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan. Jadi saudara-saudara, Yesus pergi untuk menguji iman kita. Apakah kita sanggup bertahan melewati semua kesulitan, melewati setiap tantangan, setiap rintangan yang menguji iman kita. Apakah kita lebih memilih bertahan atau kita memilih meninggalkan Tuhan? Saudara, saya mau katakan, kalau ada orang yang meninggalkan Yesus Kristus hanya demi hal remeh-temeh, hanya demi hal-hal kenikmatan duniawi, saya pikir dia adalah orang yang tidak pintar, saudara. Dia adalah orang yang bodoh. Kenapa, saudara? Karena Yesus telah melakukan banyak hal, mengupayakan banyak hal. Bahkan dia harus menyerahkan nyawanya buat kita. Masakan kita harus pergi meninggalkan dia? Biarkan dia naik ke sorga, tetapi Roh Kudus turun akan menaungi kita. Roh Kudus akan turun menuntun kita. Roh Kudus akan turun membimbing kita, menghibur kita. Dan biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita terus rindukan dalam kehidupan kita sekarang. Kita rindukan dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, bahwa Yesus akan datang satu kali kelak menjemput saya dan saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya berpesan lewat firman Tuhan hari ini, jangan jadi Kristen yang cengeng, saudara-saudara. Jangan jadi Kristen yang manja. Jangan jadi Kristen yang tidak mau berusaha, saudara-saudara. Jangan jadi Kristen yang malas-malasan. Karena saudara-saudara yang kasih Tuhan, jadilah Kristen yang kuat, jadilah Kristen yang teguh, jadilah Kristen yang kokoh. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjadikan Yesus segalanya buat hidupmu. Kalau Yesus adalah segalanya buat hidupmu, kalau engkau merasa saya tidak butuh apa-apa yang lain, asal Yesus dalam hidup saya, maka saya percaya kekuatan itu akan tetap ada. Kemampuan saudara untuk bertahan itu tetap ada. Dan pada akhirnya saudara akan melihat betapa hebatnya kemuliaan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya berharap firman Tuhan dalam kesempatan yang baik ini akan menolong saudara memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah satu momen yang amat sangat penting yang menjadi inti iman kekristenan kita. Dan satu kali kelak bahwa Yesus akan kembali, kiranya itu akan menjadi kerinduan kita. Selama kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, mari kita lakukan apa yang menjadi misinya Tuhan, yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara. Mari kita bekerja lebih giat, bekerja lebih kuat, bekerja lebih pintar. Kita melayani dengan lebih tulus, supaya kerajaan Allah semakin diperluas, semakin ada banyak orang yang bisa mengenal Yesus lewat hidup saya dan saudara. Dan kiranya selama itu pula kita menjaga iman kita tetap kuat, menjaga iman kita tetap teguh. Dan sampai pada akhirnya, sekali lagi saya mau katakan, kita melihat diri kita tinggal di langit baru dan bumi baru yang Tuhan sediakan. Haleluya. Jadilah orang Kristen yang kuat. Gak perlu panik ketika masalah itu datang. Gak perlu panik ketika pergumulan berat itu datang. Gak perlu panik ketika ada banyak rintangan di depanmu menghadang. Gak perlu panik ketika engkau berada di satu tembok yang besar. Gak perlu panik ketika engkau berada dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus katakan, akulah yang akan menyertai kau, akulah yang akan berjalan di depanmu, akulah yang akan menggendong kau, akulah yang akan merawat kau. Jadi katakan pada dirimu sendiri, aku tenang sebab Yesus adalah Allahku. Aku tenang sebab Yesus yang memeliharaku. Aku tenang sebab Yesus adalah Tuhan yang selalu setia mendampingiku mulai hari ini sampai kapanpun, sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan yang selalu memiliki hidupmu. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang begitu baik, kami percaya dalam kesempatan yang manis hari ini, kami merayakan, kami memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Ini menjadi inti iman Kristen kami. Dan ketika satu kali kelak kami meyakini Yesus akan datang kembali, akan menjemput kami untuk berada di sisi kanan kirinya dalam kemuliaan di langit baru dan bumi baru. Kiranya ya Allah, Engkau akan terus menguatkan iman kami, membuat kami teguh bertahan di dalam Tuhan,
kami dapat terus menikmati penyertaan Tuhan begitu dalam hidup kami. Kiranya Tuhan akan terus melengkapi seluruh umat Tuhan, dan kiranya dalam perenungan kami hari ini Roh Kudus akan bicara secara pribadi, lepas pribadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami bersyukur dalam kesempatan yang manis ini kami boleh bersama-sama menikmati pujian dan penyembahan. Kalau mulai besok kami akan berpuasa, kami akan bertemu dalam doa. Kiranya berikan kami kekuatan, kemampuan, sehingga kami menjadi orang-orang yang pada akhirnya akan semakin menyelami kehidupan Tuhan kami Yesus dengan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini pun aku berdoa, jikalau ada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan, jikalau ada umat-Mu yang sedang mengalami beban yang berat, jika ada umat-Mu yang sedang menantikan solusi, maka hamba-Mu berdoa Tuhan akan mengerjakannya sekarang ini juga. Kalaupun mereka sakit, mereka sekarang disembuhkan. Kalau mereka sekarang membutuhkan solusi yang dari Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya pula sekarang. Kekuatan yang dari Tuhan sekarang akan memulihkan hidupmu. Maka kami sungguh sangat bersyukur memiliki Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Dan sepanjang hidup kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah buat kesempatan yang manis kami dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Dan apabila sebentar kami mengakhiri ibadah kami, maka kami percaya berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Mari saudara-saudara angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat ini dalam kasih rahmat anugerah Bapa yang di surga, dalam penyertaan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan membuat segala sesuatunya berjalan baik, berhasil, membuat engkau diberkati. Semua yang kau kerjakan, seluruh anak keturunanmu diberkati oleh Tuhan, dan semua hal yang kau persembahkan kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus.